Perkenalkan, nama saya Franz Novanto Uli dengan NIM 222302131 dari kelas C semester 6, Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan, jurusan Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil survei dan hasil perhitungan dari simpang apil, simpang biasa, dan jalinan. Yang pertama, lokasi. Di sini adalah kondisi existing dari lokasi yang kami survei. Untuk lokasi survei simpang biasa dan jalinan terdapat merupakan lokasi yang sama yang berlokasi di Jalan Arif Rahman dan Jalan Franseda. Selanjutnya, untuk lokasi simpang apel berlokasi di Bundaran El Tari. Selanjutnya, kita masuk pada perhitungan simpang biasa. Di sini adalah data survei yang telah diperoleh di lapangan untuk survei simpang biasa. Di sini untuk arah belok kiri, kami memperoleh data-data sebagai berikut untuk setiap jenis kendaraan dari nomor 1 hingga nomor 8. Eh, Begitu pula untuk belok lurus, ini adalah data-data yang diperoleh dari lapangan. Selanjutnya masuk dalam mencari jam puncak pada kaki simpang. Perhitungan jam puncak, saya membaginya untuk belok kiri dan belok lurus. Nah, di sini terdapat 4 jenis kendaraan, yaitu sepeda motor, mobil penumpang, kendaraan sedang, dan kendaraan tak bermotor. Untuk sepeda motor merupakan jenis kendaraan nomor 1, mobil penumpang merupakan jenis kendaraan nomor 2 hingga 4, kendaraan sedang jenis kendaraan nomor 5 sampai 7C, dan kendaraan tak bermotor merupakan jenis kendaraan nomor 8. Nah, di sini kami langsung menjumlahkan saja jadi tiap jenis kendaraan yang telah diketahui untuk mencari total kendaraan per jam. Karena satuannya masih dalam per 5 menit, maka kami menjumlahkannya sebanyak sebanyak mohon maaf karena jumlahnya dalam 15 menit sehingga kami menjumlahkannya dalam 4 interval untuk mendapatkan kendaraan per jam. Nah, di sini untuk mendapatkan jam puncak kami memperoleh pada periode pengamatan 16.15 hingga 17.15, yaitu sebesar 2223. Maka jam puncaknya sebesar 2000 maka jam puncaknya lebih besar dari arus total, yaitu 1000 kendaraan per jam. Maka faktor EMP atau faktor konversi ke mobil penumpang menggunakan 1,0 untuk mobil penumpang, kendaraan sedang 1,8, sepeda motor 0,2. Selanjutnya pada formulir simpang 1 untuk kondisi existing. Nah, di sini terdapat komposisi lalu lintas dalam persen untuk mobil penumpang, kendaraan sedang, dan sepeda motor. Di sini faktor SMP-nya sudah diketahui pada sheet sebelumnya, yaitu sebesar 1,0, 1,8, dan 0,2 untuk jenis kendaraan, mobil penumpang, kendaraan sedang, dan sepeda motor. Di sini ada arus lalu lintas dari jalan minor pendekat A yang diperoleh dari jam puncak untuk mobil penumpang dan untuk kendaraan sedang pada jam puncaknya tidak ada sehingga 0, dan untuk sepeda motor sebesar 299 kendaraan per jam. Untuk satuan SMP per jam diperoleh dari arus lalu lintas dikalikan dengan faktor EMP-nya untuk dikonversikan ke dalam satuan mobil penumpang. Selanjutnya untuk jalan pendekat dari A juga cara pengerjaannya sama, sehingga saya langsung skip saja pada faktor K. Di sini faktor K merupakan penjumlahan dari setiap jenis kendaraan yang sudah dikonversikan diperoleh sebesar 338 kendaraan per jam dengan SMP per jamnya sebesar 98,8 SMP per jam. Nah, untuk rasio belok di sini 1 dikarenakan dikarenakan total dari satuan SMP per jam dibagi dengan total jalan minor sehingga memperoleh rasio beloknya 1. Untuk kendaraan tak bermotor dengan satuan kendaraan per jam diperoleh dari sheet sebelumnya, yaitu jam puncak. Untuk jam puncak dari kendaraan tak bermotor sebesar 16 kendaraan per jam.
Nah, output dari formulir satu ini untuk mencari rasio minor, yaitu diperoleh dari arus minor dibagi arus kendaraan berat, yang diperoleh dari jumlah dari semua satuan SMP per jam dibagi dengan total dari faktor K atau arus kendaraan berat total, yaitu sebesar 868,8 SMP per jam, diperoleh 0,11. Untuk output yang kedua yaitu rasio kendaraan tak bermotor yang diperoleh yang menggunakan rumus arus kendaraan tak bermotor dibagi dengan arus kendaraan berat, yaitu 2206 dibagi dengan 17. Mohon maaf, 17 dibagi 2206 sehingga memperoleh hasilnya 0,008. Selanjutnya masuk pada formulir 2 untuk kondisi existing tahun 2005. Di sini untuk lebar pendekat dan tipe simpang. Nah, di sini jumlah jumlah lengan simpang pada lokasi tersebut yaitu ada dua untuk jalan minor. Jalan minor di sini merupakan jalan Arif Rahman karena lebar jalan minornya dua arah sehingga dibagi dua maka memperoleh lebar A-nya sebesar 3,5 meter, untuk lebar B-nya sebesar 9 meter, dan untuk lebar D-nya sebesar 9 meter, LBD juga 9 meter, dan LRP sebesar 6,25 meter yang merupakan rata-rata dari LA dan LBD. Untuk jalan minor jumlah lajurnya yaitu 2 dan jalan mayor jumlah lajurnya juga 2 dengan tipe simpang atau jenis kaki simpang yaitu 322. Selanjutnya untuk menghitung kapasitas. Di sini rumus kapasitas merupakan atau diartikan C sama dengan kapasitas dasar dikali dengan faktor ukuran faktor lebar pendekat rata-rata dikali dengan median jalan mayor dikalikan dengan faktor ukuran kota dikalikan hambatan samping dikalikan faktor belok kiri dan belok kanan serta rasio minor total. Di sini kapasitas dasar yaitu dengan tipe simpang 322 maka diperoleh hasil 2700 yang diperoleh dari materi. Untuk jenis tipe simpang 322 untuk C0-nya sebesar 2700. Untuk lebar pendekat rata-rata menggunakan rumus FLP sama dengan 0,73 ditambah 0,0760 dikali LRP sehingga memperoleh hasil 1,205. Untuk median jalan mayor di sini 1 karena tidak ada median pada jalan mayor sehingga nilainya kami mengisikan 1 saja. Untuk faktor ukuran kota sebesar 0,88 karena ukuran kota pada kota Kupang sebanyak 468.632 jiwa sehingga faktor ukuran kotanya 0,88 yang diperoleh dari tabel berikut ini. Tabel 6 sampai 4 dengan ukuran kota kecil di bawah 0,1 hingga 0,5 juta jiwa, maka faktor ukuran kotanya 0,88. Selanjutnya, faktor hambatan samping. Faktor hambatan samping diperoleh dari tabel juga, yaitu menggunakan interpolasi, sehingga diperoleh 0,91 untuk tipe lingkungan jalan komersial dengan jenis hambatan samping tinggi. Selanjutnya, untuk faktor belok kiri. Faktor belok kiri, kami menggunakan rumus 0,84 ditambah dengan 1,61 dikali dengan rasio belok kiri, sehingga memperoleh hasil 1,02. Untuk faktor belok kanan, karena tidak ada belok kanan, maka kami menginput nilai 1 saja. Dan untuk rasio minor atau total, menggunakan rumus yang tertera pada tabel 6 strip 8. Bisa dilihat pada tabel 6 strip 8 untuk faktor belok kanan. Untuk tipe simpang 322 menggunakan rumus berikut.
Nah, sehingga kapasitas diperoleh dengan hasil 2.838 yang diperoleh dari rumus-rumus berikut ini. Dengan ini merupakan kapasitas untuk kondisi existing. Yang ketiga, menetapkan kinerja lalu lintas untuk derajat kejenuhan, nilai tundaan, dan nilai peluang antrian. Di sini untuk arus lalu lintas total yang diperoleh dari formulir 1 yaitu sebesar 898,8. Untuk derajat kejenuhan sendiri merupakan hasil perbandingan antara arus lalu lintas dibagi dengan kapasitas. Selanjutnya untuk tundaan lalu lintas samping menggunakan rumus 2 ditambah dengan 8,2078 dikali dengan derajat kejenuhan kurang dengan 1 dikali 1 dikurang dengan derajat kejenuhan dipangkatkan 2 sehingga memperoleh hasil 4,13. Undaan untuk tundaan lalu lintas jalan mayor diperoleh 3,14 detik per SMP. Untuk tundaan lalu lintas jalan minor menggunakan rumus tertera dengan hasil 29,53 detik per SMP. Untuk tundaan geometri juga menggunakan rumus sebagai berikut, bisa dilihat pada materi. Untuk tundaan geometrik diperoleh hasil 3,54 detik per SMP. Dan tundaan simpang yang diperoleh sebesar 7,67 detik per SMP yang diperoleh dari tundaan lalu lintas simpang ditambahkan dengan tundaan geometrik simpang. Maka peluang antriannya yaitu 5 hingga 14 dalam persen. Di sini untuk batas atas peluangnya itu 14 menggunakan rumus yang tertera pada layar dan untuk batas peluang bawah yaitu 5 tertera pada rumus di atas. Selanjutnya masuk pada proyeksi untuk simpang biasa. Di sini proyeksi lalu lintas untuk jumlah kendaraan bermotor menuju jenis kendaraan di Kota Kupang dengan data lalu lintas harian rata-rata ada jenis kendaraan mobil penumpang, bus, truk, dan sepeda motor. Ini adalah data-data yang diperoleh dari BPS Kota Kupang dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Diperoleh hasil untuk data LHR-nya tertera. Nah, di sini kami akan menghitung nilai semua jenis kendaraan akan dikonversikan ke dalam satuan mobil penumpang dengan dikalikan dengan faktor IMP-nya untuk sepeda motor 0,15, MP 1,3, dan kendaraan sedang 1,3, MP 1,0. Untuk kendaraan sendiri sudah kita link dari data yang sudah diperoleh. Untuk nilai SMP-nya diperoleh dari kendaraan dikali faktor IMP-nya. Itu pula untuk tahun 2020 sampai tahun 2024. Nah, penentuan IMP-nya berdasarkan tabel 5 strip 2. Nah, selanjutnya untuk menghitung angka pertumbuhan lalu lintas, kami menggunakan dua metode. Yang pertama metode eksponensial dan metode regresi linear. Nah, metode eksponensial menggunakan data LHR yang sudah diperoleh dari hitungan sebelumnya dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Kita link saja dari total setiap jenis kendaraan dari setiap tahun. Nah, untuk LHR-nya sendiri kami tinggal link saja dari setiap tahun dengan satuan SMP per jam. Dengan jumlah N atau jumlah tahunnya ada 5 tahun. Diproyeksikan ke 5 tahun yang akan mendatang. Sehingga diperoleh faktor pertumbuhan lalu lintas atau I menggunakan rumus LHRI dikurang dengan LHR
T dikurang 1 dibagi dengan LHRT kurang 1 dikalikan 100%, sehingga memperoleh hasil untuk setiap tahun yang tertera, kami mendapatkan faktor pertumbuhan lalu lintas yaitu 4,54%. Selanjutnya untuk menggunakan metode regresi linear, kami menginput tahun yang dimulai dari tahun 2019 hingga tahun 2024 dengan nilai X merupakan jumlah data atau jumlah tahun. Untuk nilai Y diperoleh dari data yang telah dihitung sebelumnya dengan satuan SMP per jam. Untuk X bar sendiri menggunakan rumus X kurang dengan XR. Nah, XR sendiri merupakan rata-rata dari X itu sendiri. Untuk Y bar juga menggunakan rumus yang tertera, sehingga kami menggunakan rumus dari materi, yaitu mencari nilai A, kami menggunakan rumus sigma dari Y sama dengan N dikali A ditambah B dikali sigma dari X bar. Sehingga memperoleh nilai A sebesar 61.114,82. Selanjutnya mencari nilai B menggunakan rumus sigma dari X bar dikalikan X Y bar sama dengan A kali sigma X bar ditambah B dikali sigma X bar pangkat 2. Sehingga memperoleh nilai B sebesar 2.720,55. Maka mencari nilai pertumbuhan lalu lintas atau I menggunakan rumus B per A dikalikan 100%. Untuk metode regresi linear kami memperoleh faktor pertumbuhan lalu lintas sebesar 4,45%. Nah, dari hasil perhitungan menggunakan metode eksponensial diperoleh angka pertumbuhan lalu lintas sebesar 4,54, sehingga kami menggunakan metode yang nilai pertumbuhan lalu lintas yang paling terbesar. Nah, untuk menghitung pertumbuhan lalu lintas selama umur rencana 5 tahun dengan rumus LHRT sama dengan LHR0 dikali dengan 1 ditambah faktor pertumbuhan lalu lintas dipangkatkan dengan umur rencana. Untuk proyeksi simpang ini, untuk proyeksi simpang pengerjaannya sama untuk jalinan dan untuk simpang apel. Selanjutnya untuk proyeksi. Nah, hasil dari proyeksi sendiri yaitu 4,54%, tinggal kami kalikan saja menggunakan rumus yang telah diperoleh dari proyeksi simpang, yaitu tertera pada ini. Rumus ini digunakan untuk kami proyeksikan ke 5 tahun umur rencana. Nah, di sini terlihat ada kenaikan untuk setiap kendaraan per jam untuk 5 tahun umur rencana. Untuk derajat kejenuhan bisa dilihat di sini ada kenaikan sebesar 0,40 dari 0,32 dia naik sampai 0,40 untuk proyeksi 5 tahun ke depan. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan hasil survei jalinan. Di sini jalinannya lokasinya masih sama dengan lokasi simpang biasa yang berlokasi di Jalan Transeda dan Jalan Arif Rahmat. Untuk pendekat A dan C merupakan pergerakan menjalin atau lurus. Nah, di sini adalah hasil survei yang diperoleh dari lapangan untuk tiap jenis golongan kendaraan dan periode pengamatan selama 15 menit dari pukul 4 sore hingga pukul 7 malam. Untuk pendekat B merupakan pergerakan menjalin atau putar belok kiri yang berlokasi di Jalan Franseda ke Jalan Arif Rahman. Berikut ini adalah hasil survei yang diperoleh di lapangan. Untuk pendekat A dan B, untuk pendekat A dan B, dia pergerakannya tidak menjalin, dan untuk pergerakan D ke C tidak menjalin. Nah, di sini ada terlihat sketsanya. Untuk A ke C dia itu lurus, untuk D ke B dia putar balik dan belok kiri, untuk A ke B dia lurus dan belok kiri,
Untuk D ke C, untuk D ke C dia berputar balik langsung lurus. Selanjutnya untuk mencari jam puncak pada jalinan. Di sini jam puncaknya kami menginput setiap pergerakan dari setiap periode pengamatan dengan periodenya 15 menit. Nah, setiap pergerakan untuk menjalin dan tidak menjalin, kami menginputnya dan membagikannya dalam golongan kendaraan sepeda motor, mobil penumpang, kendaraan sedang, dan kendaraan tak bermotor. Untuk sepeda motor merupakan golongan kendaraan nomor 1, untuk mobil penumpang golongan kendaraan nomor 2 hingga 4, untuk kendaraan sedang golongan kendaraan 5 sampai 7C, dan kendaraan tak bermotor golongan kendaraan nomor 8. Tinggal kami link saja dari hasil surveinya dan menjumlahkannya untuk mobil penumpang, kendaraan sedang, dan kendaraan tak bermotor. Nah, di sini karena intervalnya masih 15 menit, maka kami mencari kendaraan dengan satuan kendaraan per jam, maka kami menjumlahkan 4 interval dari tiap waktu pengamatan. Sehingga diperoleh waktu jam puncak, yaitu terjadi pada pukul 4 sore hingga pukul 5 sore. Diperoleh 2.749 kendaraan per jam untuk jam puncaknya. Selanjutnya masuk pada formulir 1 untuk jalinan tunggal dengan kondisi existing tahun 2025. Yang pertama, untuk komposisinya ada mobil penumpang, kendaraan sedang, dan sepeda motor. Di sini nilai EMP-nya atau faktor untuk dikonversikan ke dalam satuan mobil penumpang. Untuk mobil penumpang 1, kendaraan 1,3, sepeda motor 0,5 yang diperoleh dari tabel 5 strip 2 ekuivalensi mobil penumpang. Nah, untuk AW itu merupakan pergerakan menjalin, yaitu kami tinggal link dari pergerakan menjalin dari jam puncak yang diperoleh, maka untuk satuan kendaraan per jam sebesar 496 kendaraan per jam. Untuk SMP per jam sendiri diperoleh dari nilai kendaraan per jam ini dikalikan dengan faktor EMP-nya, sehingga diperoleh hasil 496. Selanjutnya, untuk kendaraan sedang juga sama, kita menjumlahkan dari jam puncak yang telah diperoleh untuk pergerakan menjalin dengan satuan SMP-nya per SMP per jam diperoleh dari faktor EMP dikali dengan kendaraan per jam untuk kendaraan sedang, yaitu 1,3 dikalikan dengan 28. Untuk sepeda motor juga menggunakan cara kerja hal yang sama. Di sini untuk pendekatan atau gerakan menjalin atau DW, yaitu cara pengerjaannya juga sama dengan penjelasan sebelumnya, sehingga diperoleh menjalin total untuk mobil penumpang dengan satuan kendaraan per jam sebesar 537 kendaraan per jam. Untuk kendaraan sedang, 30 kendaraan per jam, dan sepeda motor 1.575 kendaraan per jam yang diperoleh dari jumlah semua pergerakan menjalin. Untuk kendaraan berat juga sama. Di sini kendaraan tak bermotor kami link dari jam puncak, sehingga untuk ANW diperoleh dari jam puncak juga. Untuk DNW atau pergerakan menjalin juga diperoleh dari jam puncak. Untuk total tidak menjalin total, kami menjumlahkan dari tidak menjalin untuk pendekat A dan pendekat D, maka diperoleh total 637. Begitu pula untuk kendaraan sedang, sepeda motor, dan kendaraan berat. Nah, output dari formulir 1 ini kami mendapatkan rasio menjalin yang diperoleh dari pembagian antara menjalin total dan yang tidak menjalin total, sehingga memperoleh hasil 0,79. Dan output yang kedua diperoleh rasio kendaraan tak bermotor atau kendaraan berat yang diperoleh dari rasio ini total dari kendaraan tidak bermotor dibagi dengan
total dari kendaraan bermotor diperoleh sebesar 0,004 untuk kondisi existing. Selanjutnya, masuk pada formulir 2 jalinan tunggal untuk kondisi existing tahun 2025. Di sini yang pertama ada parameter geometri bagian jalinan. Untuk pendekat 1, lebarnya yaitu 19 meter, pendekat 2, 8,6 meter, sehingga lebar masuk rata-rata itu menggunakan fungsi average, sehingga memperoleh WE 8,8 dan lebar jalinan 9 meter. Untuk perbandingan antara WE dan WW diperoleh 0,98. Untuk panjang jalinan yang telah kami ukur dari lapangan yaitu sebesar 137 meter. Sehingga perbandingan antara WW dan LW diperoleh 0,07 meter. Di sini kami akan menghitung kapasitas dari jalinan tersebut untuk bagian jalinan 1. Yang pertama, faktor WW kami bisa lihat pada gambar 7 strip 4. Diperoleh 2350. Bagaimana mendapatnya? Bisa lihat pada gambar 7 strip 4. Di sini diperoleh penentuan faktor WE per WW. Bisa lihat pada grafik ini, kami menariknya dari 9, dia berpotongan dengan garis biru sehingga memperoleh hasil dengan WW kami 9 meter, kami inputnya dengan garis biru diperoleh 2350. Untuk faktor WE per WW juga lihat pada gambar 7 strip 5 diperoleh 2,783. Nah, untuk ini kami menggunakan perbandingan karena nilai WE per WW kami sebesar 0,98, sehingga kami memplotkan dengan garis warna biru ini kami memperoleh nilai WE per WW sebesar 2,783. Untuk faktor PW bisa dilihat pada gambar 7 strip 6. Di sini nilai PW-nya dari kami untuk nilai PW 0,70 0,7 0,07, sehingga memperoleh nilai PW dari gambar tersebut sebesar 0,858 yang di yang diplotkan pada garis biru ini. Untuk penentuan faktor WW per LW juga sama. Di sini kami memplotkan pada garis biru diperoleh hasilnya sebesar 0,885. Sehingga kapasitas dasar kami tinggal mengkalikan setiap dari parameter yang telah diketahui. Sehingga memperoleh kapasitas dasar yang satuannya SMP per jam yaitu 4966 SMP per jam. Nah, setelah mendapatkan kapasitas dasar atau C0, kami mencari juga faktor penyesuaiannya. Untuk faktor ukuran kota diperoleh 0,88 yang bisa dilihat pada tabel 7 strip 3 dengan ukuran kota-kota Kupang sebesar 468.632 jiwa. Sehingga faktor ukuran kotanya sangat kecil dengan mohon maaf, kecil dengan penduduk dalam satuan juta 0,1 hingga 0,5 juta dengan faktor koreksi ukuran kota yaitu 0,88. Selanjutnya untuk lingkungan jalan dari tabel 7 strip 6. Untuk tipe lingkungan yang terdapat pada lokasi jalinan yaitu komersial dengan jenis kelas hambatan sampingnya rendah, maka resiko kendaraan bermotornya kami juga 0, sehingga memperoleh hasil 0,95 untuk faktor hambatan samping. Maka untuk kapasitasnya kami tinggal mengkalikannya dari kapasitas dasar dikali faktor penyesuaian, sehingga memperoleh hasil kapasitasnya sebesar 4152 SMP per jam.
Hasil dari perhitungan tersebut, kami mencari kinerja dari lalu lintas untuk jalinan. Untuk arus dari jalinan, kami memperoleh dari formulir 1 jalinan tunggal sebesar 1725 SMP per jam. Maka derajat kejenuhan merupakan perbandingan antara arus arus dibagi dengan kapasitas. Nah, di sini untuk kondisi existing derajat kejenuhannya sebesar 0,42. Selanjutnya kami akan memproyeksikan ke 5 tahun ke depan untuk mengetahui peningkatan dari setiap kendaraan yang terdata. Apakah derajat kejenuhannya meningkat atau tidak. Nah, untuk proyeksi lalu lintas untuk jalinan di sini menggunakan metode dengan data LHR-nya juga sama dengan proyeksi dari simpang, sehingga saya langsung skip saja karena proses pengerjaannya sama, sehingga kami menggunakan faktor pertumbuhan lalu lintasnya yaitu sebesar 4,54 yang menggunakan metode eksponensial. Nah, untuk setelah menghitung proyeksi jalinan, kami masuk pada formulir 1 untuk mengetahui hasil dari proyeksi untuk 5 tahun ke depan pada jalinan. Di sini mengalami peningkatan dari kendaraan per jam. Nah, untuk kendaraan per jam sendiri kami menggunakan rumus yang masih sama dengan sebelumnya, yaitu LHR-nya diperoleh dari LHR 0 dikali dengan 1 tambah I dipangkatkan N, yang N merupakan 5 tahun karena diproyeksi selama umur rencana 5 tahun. Untuk LHR yaitu LHRT merupakan LHR akhir umur rencana, LHR 0, LHR awal umur rencana atau kondisi existing yang telah hasil kita survei, dan N umur rencana, dan I angka pertumbuhan lalu lintas. Nah, di sini telah diproyeksi menggunakan rumus tersebut untuk setiap tipe kendaraan, mobil penumpang, kendaraan sedang, dan sepeda motor mengalami peningkatan, sehingga diperoleh rasio menjalinnya sebesar 0,79, dan rasio kendaraan tak bermotor dibagi kendaraan berat diperoleh 0,004. Selanjutnya di sini data-datanya masih sama untuk formulir 2 yang telah diproyeksi ke tahun 2030. Di sini kapasitasnya juga masih sama, yaitu sebesar 4.152. Nah, di sini arusnya untuk kinerja lalu lintas arusnya meningkat karena telah diproyeksi untuk 5 tahun ke depan, yaitu sebesar 2.153. Di sini terlihat peningkatan pada derajat kejenuhan yaitu sebesar 0,52 untuk tahun 2030 yang telah diproyeksikan. Karena pada sebelumnya derajat kejenuhannya sebesar 0,42 saja, telah mengalami peningkatan untuk 5 tahun ke depan pada tahun 2030 sebesar 0,52. Selanjutnya masuk pada perhitungan data lalu lintas simpang apel atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Nah, di sini ada kaki simpang A dengan kami memberikan kode kaki simpang A yang merupakan lokasinya terdapat pada lampu merah dari arah kantor gubernur ke arah Boni M. Untuk kaki simpang B dari arah lampu merah Karisma ke arah Transmart. Untuk kaki simpang C dari arah Transmart ke Karisma, dan kaki simpang D dari arah lampu merah Boni M ke kantor gubernur. Nah, ini merupakan data survei untuk periode pengamatan selama 15 menit dari pukul 4 sore hingga pukul 7 malam. Diperoleh dari setiap golongan kendaraan nomor 1 hingga nomor 8, diperoleh data-data sebagai berikut. Ini merupakan data hasil survei yang diperoleh di lapangan. Nah, selanjutnya untuk fase simpang. Pada simpang apel Bundaran L Tari,
Kami menghitung kami menghitung waktu siklusnya secara manual di lapangan. Terdapat 4 fase. Untuk fase satu atau kode pendekatnya itu A. Kode pendekatnya A yaitu merupakan A dan terbuka Pegu Boni M. Untuk waktu kuning yaitu 3 detik, waktu hijau 25 detik, dan waktu merah semua 3 detik. Waktunya semua sama untuk tiap kaki simpang atau tiap fase, sehingga diperoleh hasil waktu siklus yang diperoleh dari lapangan sebesar 124 detik. Nah, untuk mencari waktu kuning semua merupakan penjumlahan dari tiap 4 fase waktu kuning diperoleh 12 detik, dan total waktu merah semua juga 12 detik, dan waktu hijau total sebesar 24 detik. Selanjutnya masuk dalam mencari jam puncak pada simpang apel. Di sini kami membagi dalam 4 kaki simpang dulu. Di sini ada kaki simpang A dari lampu merah kantor gubernur ke Boni M, kaki simpang B lampu merah dari Karisma ke Transmart, kaki simpang C lampu merah Transmart ke Karisma, lampu merah D dari Boni M ke kantor gubernur. Di sini periode pengamatan juga masih sama. Di sini kami membagi ada 3 arah, ada belok kiri, belok kanan, dan belok lurus. Untuk SM, MP, dan KS, KTB tidak perlu saya jelaskan lagi karena cara kodenya juga masih sama, sehingga untuk mencari jam puncak dari tiap kaki simpang, saya mengikutnya pada tabel berikut ini. Untuk 4 kaki simpang dari belok kiri, belok kanan, dan belok lurus. Karena periode pengamatannya masih dalam satuan menit atau 15 menit, maka untuk mencari jam puncaknya dengan interval 1 jam kendaraan per jam, maka menjumlahkan setiap data untuk belok kiri, belok kanan, belok lurus dengan interval 4 atau 15 kali 4 untuk memperoleh 1 jam. Di sini kami mendapatkan jam puncak pada pukul 17.30 sampai 18.30, yaitu dengan jam puncak kendaraan total per jam sebesar 8.245. Nah, jam puncaknya telah diperoleh. Nah, jam puncak di sini diperlukan untuk menganalisis selanjutnya. Selanjutnya pada formulir simpang apil yang pertama untuk kondisi existing. Di sini terdapat data masukan yang kami masukkan yaitu ada data geometri, pengaturan lalu lintas, dan lingkungan. Di sini waktu siklus yang telah diperoleh yaitu 124 dari lapangan, dan waktu hilang hijau total sebesar 24 detik yang diperoleh dari total waktu merah semua ditambah waktu kuning dikali jumlah fase waktu kuning. Jumlah fase waktu kuning. Selanjutnya di sini kami memasukkan kondisi lapangan dengan kode pendekat A, B, C, dan D. Di sini tipe lingkungan pada bundaran El Tari merupakan lingkungan komersial dengan kelas hambatan sampingnya rendah dengan median di situ pada lokasi tersebut tidak ada sehingga kami mengikut Y, dengan kelandaian juga tidak ada karena rata. Untuk belok kiri jalan terus pada kode pendekat A tidak ya atau ada, untuk pendekat B tidak ada, untuk pendekat C dan D ada. Untuk lebar pendekat di sini pada awal lajur lebar pendekatnya sebesar pada pendekat A sebesar atau dari arah kantor gubernur ke Boni M sebesar 15,9 meter, untuk pendekat B 13,7, untuk pendekat C 10,5, dan pendekat D 14,3 meter. Lebar pada garis henti yang diukur untuk pendekat A 10,15, pendekat B 13,7, pendekat C 6,2, pendekat D 10,6. Nah, untuk
belok kirinya untuk pendekat A 5,75, pada pendekat B tidak ada belok kiri. Mohon maaf, tidak ada belok kiri yang merupakan jalur sendiri sehingga kami tidak mengisinya. Untuk pendekat C 4,3 dan pendekat D 3,7 meter. Selanjutnya, masuk pada perhitungan formulir 2 simpang apel untuk kondisi existing. Di sini terdapat data masukan yaitu arus lalu lintas. Nah, di sini kode pendekat. Terdapat kode pendekat A dan B, C, dan D. Untuk A dari arah kantor gubernur ke Boni M, pendekat B dari Karisma ke Transmart, pendekat C dari Transmart ke Karisma, pendekat D dari Boni M ke gubernur. Di sini untuk arah, di sini ada belok kiri, lurus, dan belok kanan untuk tiap pendekat. Nah, untuk mobil penumpang dengan satuan kendaraan per jam diperoleh dari penjumlahan dari jam puncak untuk jenis kendaraan 2 sampai 4. Nah, untuk arah terlindung dan terlawannya diperoleh dari kendaraan per jam dikali dengan ekuivalensi mobil penumpang yaitu sebesar 1 untuk pendekat A, B, C, D dengan setiap arahnya. Begitu pula dengan kendaraan sedang. Kendaraan sedang untuk terlindung dan terlawan, faktor EMP-nya atau ekuivalensi mobil penumpang sebesar 1,3 sehingga kendaraan per jam yang diperoleh dari jam puncak dari golongan kendaraan nomor 5 sampai 7C untuk belok kiri, belok lurus, dan belok kanan dari tiap pendekat dikalikan dengan faktor EMP-nya untuk mendapatkan hasil satuan mobil penumpang per jam. Nah, selanjutnya cara pengerjaannya juga sama untuk sepeda motor, maka saya langsung skip saja pada total arus kendaraan bermotor. Nah, total arus kendaraan bermotor untuk satuan kendaraan per jam tinggal menjumlahkan saja dari setiap jenis kendaraan untuk mobil penumpang, kendaraan sedang, dan sepeda motor. Untuk total merupakan jumlah dari tiap arah, belok kiri, lurus, dan belok kanan. Nah, di sini ada terlindung dan terlawan. Terlindung diperoleh dari penjumlahan antara setiap jenis kendaraan, mobil penumpang, kendaraan sedang, sepeda motor untuk bagian terlindung. Di sini ada terlawan juga sama penjumlahannya untuk rasio belok kiri. Nah, pada pendekat A, rasio belok kiri diperoleh dari total arus kendaraan bermotor dibagi dengan belok kirinya sehingga diperoleh 0,09. Untuk belok kanan, kita tinggal diperoleh dari belok kanannya sendiri, yaitu belok kanan untuk bagian terlindung dibagi dengan totalnya sebesar 757,4, maka rasio belok kanan sebesar 0,38. Pengerjaannya juga sama untuk setiap pendekat. Selanjutnya, untuk arus kendaraan tak bermotor diperoleh dari jam puncak yang merupakan golongan kendaraan nomor 8. Untuk arah belok kiri, lurus, dan belok kanan untuk setiap kode pendekat. Nah, di sini rasio kendaraan tak bermotor diperoleh dari total arus kendaraan bermotor yang dibagi dari arus kendaraan tak bermotor. Nah, diperoleh hasil 0,021. Itu pula untuk pengerjaan setiap kode pendekatnya. Nah, data ini merupakan kondisi existing dari hasil survei pada tahun 2025. Selanjutnya masuk pada formulir simpang apel 4 untuk kondisi existing. Di sini data masukannya untuk penentuan waktu isyarat dan kapasitas. Data-data di sini tertera. Nah, masuk pada kode pendekat. Kode pendekat masih sama, yaitu A, B, C, dan D dengan arahnya masih sama.
Untuk hijau dalam fase keberapa? Untuk pendekat A fasenya ke-1, pendekat B fasenya ke-2, pendekat C fasenya ke-3, dan D fasenya ke-4. Dengan tipe pendekatnya yaitu P atau terlindung. Di sini rasio belok kiri diperoleh dari formulir 2 yang telah dihitung sebelumnya, yaitu ini 0,09 dan seterusnya. Dan rasio belok kanan juga diperoleh dari sheet sebelumnya untuk formulir 2. Selanjutnya untuk penentuan lebar efektif. Lebar efektif di sini kami menggunakan min dari antara fungsi min dari antara lebar pada garis henti dan lebar pada jalur awal. Kami menggunakan rumus fungsi min sehingga mana yang paling kecil, maka kami menggunakannya sebagai lebar efektif. Selanjutnya arus jenuh dasar atau J0 yang satuan SMP per jam. Di sini rumusnya J0 yaitu 600 dikali dengan lebar efektif. Untuk kode pendekat A, 600 dikali 10,15 meter diperoleh hasil 60,90 SMP per jam. Begitu pula untuk pengerjaan kode pendekat selanjutnya. Selanjutnya, untuk faktor-faktor penyesuaian untuk mencari arus jenuh. Di sini faktor hambatan samping diperoleh 0,94. Nah, faktor hambatan samping sendiri karena jenis lingkungan kami yang kami survei merupakan komersial dengan jenis hambatan samping rendah dengan tipe fasenya terlindung, maka kami menggunakan rasio kendaraan tak bermotor sebesar 0, maka 0,000, maka tipe FHS faktor hambatan sampingnya sebesar 0,95. Diperinterpolasi 0,94. Untuk faktor ukuran kota, karena ukuran kota pada kota Kupang sebesar 468.632 jiwa, maka bisa dilihat pada tabel pada materi untuk kepadatan jumlah penduduk. Di sini kota Kupang masuk dalam interval 0,5 hingga 1,0, yaitu faktor ukuran kotanya 0,94. 0,83, mohon maaf, 0,1 hingga ini 0,5. Untuk faktor FG kelandaian, karena tidak ada kelandaian, maka kami langsung ambil saja pada 0% dengan plot pada garis biru ini, maka faktor kendalanya sebesar 1. Untuk faktor P atau terlindung diambil nilainya 1. Untuk faktor belok kiri untuk tipe pelindung P 0,99 yang diperoleh menggunakan rumus 1 dikurang rasio belok kiri dikali dengan 0,16. Untuk rasio faktor penyesuaian untuk belok kanan juga menggunakan rumus yang sama, memperoleh hasil sebesar 1,1. Nah, di sini arus jenuh dasar yang disesuaikan menggunakan rumus yang tertera sehingga memperoleh hasil 5.140,45 SMP per jam. Nah, di sini arus lalu lintas. Arus lalu lintas diperoleh dari formulir 2 yang diperoleh dari total arus kendaraan bermotor. Selanjutnya rasio arus. Rasio arus diperoleh dari arus lalu lintas dibagi dengan arus jenuh yang disesuaikan. Sehingga untuk pendekat A diperoleh rasio arus sebesar 0,15. Rasio fasenya merupakan hasil pembagian antara rasio arus dibagi dengan rasio AS atau rasio arus simpang.
Sini menghitung rasio arus simpang merupakan penjumlahan dari rasio arus. Nah, setelah mendapatkan rasio fase, kami menghitung waktu hijau per fase menggunakan rumus yang tertera di bawah ini. Nah, di sini waktu siklus. Waktu siklus sudah ambil dari yang di lapangan yang telah diamati pada lampu merah, maka waktu hijau per fase menggunakan rumus tertera dengan waktu siklus dikurang waktu hijau yang waktu total hijau dikali dengan RF atau rasio fase, sehingga untuk pendekat A diperoleh waktu hijau per fase 18,87 detik. Untuk kapasitasnya sendiri merupakan hasil dari arus jenuh yang disesuaikan dikalikan dengan waktu hijau per fase dibagi dengan waktu siklus. Sehingga kami mendapatkan hasil untuk pendekat A sebesar 782,11 SMP per jam. Maka diperoleh hasil derajat kejenuhan merupakan perbandingan antara arus dibagi dengan kapasitas. Untuk kode pendekat A, derajat kejenuhannya sebesar 0,97. Di sini sudah terlihat sangat besar dengan derajat kejenuhan 0,97. Selanjutnya masuk pada formulir SA5 untuk kondisi existing tahun 2005. Di sini data masukan yaitu panjang antrian, jumlah kendaraan terhenti, dan tundaan. Untuk kode pendekat, arus lalu lintas, kapasitas, derajat kejenuhan masih sama yang diperoleh dari formulir 4. Selanjutnya masuk pada rasio hijau. Rasio hijau sendiri merupakan pembagian antara waktu hijau per fase dibagi dengan waktu siklus. Misalnya pada 18,87 dibagi dengan 124 detik, maka diperoleh 0,15. Nah, selain untuk kode pendekat A. Selanjutnya untuk jumlah kendaraan antri. Sini ada NQ1, NQ2, dan NQ serta NQ Max. Nah, untuk NQ1 karena derajat kejenuhan yang diperoleh lebih besar dari 0,5, maka kami menggunakan rumus yang tertera pada layar sehingga nilai NQ1 diperoleh sebesar 4,5. Bisa dilihat rumusnya seperti ini. Nah, untuk NQ2 menggunakan rumusnya juga yang ada di bawah sini tertera. Bisa dilihat rumusnya seperti ini. NQ2 ini merupakan waktu siklus dikali 1 kurang rasio hijau dibagi dengan 1 kurang rasio hijau dikali derajat kejenuhan dikali dengan arus lalu lintas dibagi 3.600. Nah, untuk nilai NQ sendiri merupakan penjumlahan antara NQ1 dan NQ2. Nah, di sini NQ Max. NQ Max sendiri kami bisa lihat pada gambar 5/9. Di sini misalnya pada nilai NQ 30,44. Nilai NQ Max-nya sebesar 43,25. Maka kami memplotkannya untuk 30,44. Untuk garis biru kami plot pada 5%, garis merah tarik ke kiri untuk mendapatkan sumbu Y untuk nilai NQ max. Diperoleh 40,25. Untuk NQ max bisa diperoleh dari gambar 5/9. Nah, untuk panjang antrian menggunakan rumus NQ dikali 20 dibagi LM. Nah, nilai LM sendiri merupakan hasil yang diperoleh dari lapangan, hasil ukuran yang diperoleh dari lapangan, yaitu LM sendiri merupakan lebar pada garis senti. Selanjutnya untuk rasio kendaraan terhenti atau RKH. RKH sendiri menggunakan rumus 0,9 dikali dengan NQ dibagi dengan arus dikali dengan waktu siklus dikali dengan 3.600. Sehingga untuk kode pendekat A diperoleh hasil 1,05. Untuk NKH menggunakan rumus yaitu arus dikali rasio kendaraan terhenti sehingga memperoleh hasil 759,35 SMP. Nah, untuk tundaan lalu lintas rata-rata
Kami memperolehnya menggunakan rumus yang tertera di bawah ini, yaitu waktu siklus dikali dengan 0,5 kurang 0,5 dikali 1 kurang RH dipangkatkan 2 dikurang 1 kurang RH kali derajat kejenuhan ditambah dengan NC1 dikali dengan 3600 bagi dengan kapasitas. Nah, untuk tundaan lalu lintas rata-rata pada pendekat A diperoleh 72,97 detik. Untuk tundaan geometrik rata-rata kami menggunakan rumus yang tertera di bawah ini, yaitu 1 dikurang RKH dikali PB dikali E6 ditambah RKH dikali 4. Sehingga nilai tundaan geometrik rata-rata untuk pendekat A sebesar 4,02 detik. Nah, untuk tundaan rata-rata tinggal kami jumlahkan saja antara TL dan TG atau tundaan lalu lintas rata-rata dan tundaan geometrik rata-rata. Maka tundaan rata-ratanya diperoleh sebesar 76,99 detik. Selanjutnya untuk tundaan total. Tundaan total di sini diperoleh dari arus lalu lintas dikali dengan tundaan rata-rata. Sehingga diperoleh 58.315,92 SMP detik. Nah, untuk cara pengerjaannya sama untuk pendekat B sampai pendekat C. Nah, untuk di sini total kendaraan terhenti diperoleh penjumlahannya yaitu ini dan rasio kendaraan terhenti rata-rata mengurangkan average dari rasio kendaraan terhenti diperoleh 1,05. Maka diperoleh total tundaan sebesar 220.969,96 SMP detik, maka diperoleh hasil tundaan simpang rata-rata detik per SMP merupakan rata-rata dari tundaan rata-rata tersebut diperoleh hasil 74,758 detik per SMP. Di sini merupakan hasil perhitungan untuk kondisi existing tahun 2025. Nah, selanjutnya kami akan memproyeksikan ke 5 tahun yang akan datang pada tahun 2030 untuk mengetahui apakah ada peningkatan dari arus lalu lintas serta derajat kejenuhan tersebut. Nah, untuk proyeksi lalu lintas pada simpang apil juga metodenya masih sama dengan proyeksi pada jalinan dan simpang biasa menggunakan metode regresi linear dan metode eksponensial. Nah, perhitungannya sama, maka saya langsung skip saja pada proyeksinya. Nah, pertumbuhan faktor pertumbuhannya diperoleh 4,54 karena antara dua metode tersebut yang paling besar diperoleh pada metode eksponensial. Selanjutnya masuk pada proyeksi untuk 5 tahun ke depan. Di sini terlihat pada satuan kendaraan per jam untuk mobil penumpang. Di sini kami menggunakan rumus yang masih sama untuk memproyeksikan 5 tahun ke depan. Menggunakan LHR0 dikali dengan 1 ditambah I dipangkatkan N. Untuk mobil penumpang, kami tinggal memasukkan rumus tersebut dengan nilai N sebesar 5 tahun karena diproyeksikan umur rencananya 5 tahun. Cara pengerjaannya masih sama. Untuk setiap satuan kendaraan per jam, kami menginput menggunakan rumus di bawah ini. Untuk mobil penumpang, kendaraan sedang, dan sepeda motor. Cara pengerjaannya sama, tapi yang berbeda hanya pada menginput rumus untuk proyeksinya. Maka saya langsung skip saja ya. Untuk formulir 4 juga masih sama cara pengerjaannya. Di sini data-datanya masih sama. Untuk faktor penyesuaian juga masih sama. Nah, di sini yang berbeda pada arus yang disesuaikan. Dia terlihat, mohon maaf, arus lalu lintas. Untuk Q, di sini dia terlihat mengalami peningkatan arus lalu lintas satuan mobil penumpang per jam. Nah, untuk derajat kejenuhan yang telah kami proyeksi ke 5 tahun ke depan terlihat mengalami peningkatan. Nah, di sini derajat kejenuhan
mengalami peningkatan yaitu dengan nilai 1,21. Pada kondisi existing, derajat kejenuhannya masih pada 0,97 dari tahun 2005, peningkatannya sampai 2030 mengalami peningkatan sebesar 1,21. Nah, derajat kejenuhan sudah naik, selanjutnya masuk pada formulir 5. Nah, di formulir 5 juga perhitungannya masih sama seperti penjelasan sebelumnya, yang berbedanya hanya pada arus lalu lintasnya. Sudah mengalami peningkatan untuk 5 tahun ke depan. Dengan derajat kejenuhan juga sudah naik sebesar 1,21. Nah, hasilnya outputnya dari formulir 5 ini diperoleh tundaan simpang rata-rata sebesar 132 detik per SMP. Nah, di sini terjadi peningkatan dari tundaannya sebelumnya hanya 74 detik per SMP mengalami peningkatan tundaan sebesar 132 detik karena telah diproyeksikan 5 tahun rencana pada tahun 2030. Nah, dari peningkatan tersebut, kami akan merekayasanya untuk mengurangi tundaan dan derajat kejenuhan yang terjadi. Nah, rekayasanya bagaimana? Berikut pada video terkini. Nah, untuk merekayasanya, kami menghitung menggunakan formulir 3 untuk rekayasa lalu lintasnya. Kami akan merekayasa pada waktu merah semo dan waktu hilang hijau total. Di sini untuk pendekat A, B, C, dan D sudah diketahui. Nah, di sini ada jarak. Jarak berangkat untuk pendekat A yaitu sebesar yang diperoleh dari lapangan dengan hasil ukur di lapangan. Untuk jarak berangkat LBKR dijumlahkan dengan PKPR yaitu sebesar 15,45 meter. Data-data ini diukur di lapangan sehingga saya langsung skip saja pada kecepatan atau meter per detik. Nah, untuk berangkat kecepatannya untuk VKBR-nya sebesar 10, untuk arah datang 10 juga, untuk pejalan kaki 1,2. Begitu pula untuk setiap kode pendekat. Nah, di sini untuk mencari waktu tempuh. Waktu tempuh diperoleh dari jarak atau dari jarak berangkat dibagi dengan kecepatan berangkat 10 detik diperoleh hasilnya 1,545 detik. Nah, cara untuk untuk jarak datang juga cara pengerjaannya sama dan jarak pejalan kaki cara kerjanya juga sama. Nah, untuk tiap pendekatnya cara kerja juga sama. Di sini untuk mencari waktu merah semua. Nah, waktu merah semua kami menggunakan fungsi max untuk mengetahui mana yang paling besar dari antara ketiganya itu. Nah, di sini paling max pada kode pendekat A terdapat pada jarak berjalan kaki yaitu sebesar 11,525 detik. Untuk pendekat B, waktu merah semua sebesar 9,25 detik. Kode pendekat C sebesar 9,033 detik. Dan kode pendekat D sebesar 5,833 detik untuk waktu merah semua. Di sini penentuan waktu merah semua kami merekayasanya dari 4 sebelumnya dari 4 fase kami merekayasanya menjadi 2 fase saja untuk pendekat yang saling berhadapan atau saling tegak lurus. Nah, di sini waktu kuning semua 3 detik per fase yang diperoleh dari lapangan, yaitu sebesar 6 detik. Dan waktu hilang hijau menggunakan rumus jumlah dari waktu merah semua ditambah WK untuk semua fase dengan satuan detik per siklus. Merupakan penjumlahan. Nah, untuk
rekayasa selanjutnya masuk pada rekayasanya. Nah, di sini karena kami merekayasa untuk menjadi dua fase saja, maka kode pendekatnya untuk arah kode pendekat A dan C saling berhadapan dengan contoh dari arah kantor gubernur ke Boni M dan kantor dari Boni M ke gubernur kami membuat jadi satu fase saja. Serta untuk dari arah Karisma ke Transmart dan Transmart ke Karisma kami membuat jadi satu fase saja sehingga hanya dua fase saja. Cara perhitungan juga masih sama untuk faktor-faktor penyesuaiannya, faktor hambatan samping 0,94, faktor ukuran kota 0,83, faktor kelandaiannya 1 karena tidak ada kelandaian, untuk faktor belok antriannya 1, faktor belok kiri 0,99 yang diperoleh menggunakan rumus 1 kurang 0, rasio belok kiri dikali 0,16 dan dan faktor belok kanannya kami mengisikan satu saja. Kenapa menginput satu saja? Karena kan tidak ada belok kanan pada rekayasa yang telah kami buat. Semua hanya lurus dan belok kiri saja dan tidak ada belok kanan. Sehingga faktor belok kanannya kami mengisikan satu saja. Nah, untuk arus jenuh yang disesuaikan menggunakan rumus yang telah tersedia mendapatkan hasil 7.347 SMP per jam dengan arus lalu lintas yang diperoleh dari proyeksi juga sebesar 17.717,22 SMP per jam dengan rasio arus yang diperoleh dari arus dibagi dengan arus jenuh yang disesuaikan, maka untuk pendekat A dan C memperoleh rasio arus 0,23 dan rasio fase juga merupakan pembagian antara rasio arus dibagi dengan rasio arus simpang. Nah, rasio arus simpang sudah diketahui hasil penjumlahan dari kedua fase saja karena mohon maaf karena pendekat C dan D tidak pakai lagi, maka kami menjumlahkan ini saja. Nah, untuk waktu hijau per fase. Waktu hijau per fase kami menggunakan rumus yang telah tersedia, yaitu waktu siklus dikurangi dengan waktu hilang hijau dikali dengan rasio fase, sehingga memperoleh hasil 30,63. Nah, di sini kapasitasnya kami memperoleh dari hasil arus jenuh yang disesuaikan dikali dengan waktu hijau per fase dibagi dengan waktu siklus. Nah, maka diperoleh kapasitasnya sebesar 2.436,90 SMP per jam. Di sini telah kami merekayasanya menjadi dua fase sehingga derajat kejenuhannya mengalami penurunan. Yang sebelumnya yang telah direkayasa diperoleh derajat kejenuhan sebesar 1,21. Kami merekayasanya dengan membagi dua fase memperoleh derajat kejenuhan sebesar 0,70 yang diperoleh antara pembagian dari arus lalu lintas dibagi dengan kapasitas. Nah, ini adalah hasil dari yang telah kami rekayasa menjadi dua fase saja, yaitu dari pendekat A ke C atau dari lampu merah arah kantor gubernur ke Bone M dan lampu merah Bone M ke kantor gubernur, serta dari lampu merah Karisma ke Transmart dan dari Transmart ke Karisma menjadi satu fase satu fase. Hasilnya ini. Dari kejenuhannya mengalami penurunan. Selanjutnya, masuk pada rekayasa lalu lintas pada formulir 5 untuk kondisi faktor umur. Untuk kondisi umur rencana yaitu 5 tahun pada tahun 2030. Nah, data masukannya masih sama dengan kondisi existing yang sebelumnya yaitu panjang antrian, jumlah kendaraan terhenti dan tundaan. Nah, di sini kami telah membaginya menjadi dua fase saja untuk kode pendekat A dan C serta B dan D. Nah, A dan C itu dari arah kantor gubernur ke Boni M dan Boni M ke kantor gubernur serta dari B ke D yaitu yaitu
Karisma ke Transmart, begitu pula sebaliknya Transmart ke Karisma menjadi satu fase saja. Nah, di sini arus lalu lintas sudah diperoleh dari formulir 4 yang telah direkayasa, begitu juga kapasitas dan derajat kejenuhan yang telah direkayasa. Untuk rasio hijau merupakan hasil pembagian antara waktu hijau per fase dibagi dengan waktu siklus. Nah, memperoleh hasil 0,33 untuk kode pendekat A dan C, serta 0,37 untuk pendekat B dan D. Nah, untuk NQ di sini karena nilai derajat kejenuhan kami masih lebih besar dari 0,5, maka nilai NQ1 kami menggunakan rumus yang tertera di bawah ini. Sehingga memperoleh hasil NQ1 0,66 dan untuk pendekat B dan D, NQ1-nya 0,66. NQ2 di sini menggunakan rumus waktu siklus dikalikan 1 kurang rasio hijau dibagi 1 kurang rasio hijau dikali derajat kejenuhan dikali arus dibagi 3600. Dengan hasilnya untuk pendekat A dan C 38,41. Nah, untuk nilai NQ diperoleh dari penjumlahan dari NQ1 dan NQ2. Dan NQ max di sini merupakan hasil dari pembacaan grafik pada gambar 5/9 dengan contoh nilai NQ 39,08. Nilai 39,08 dipotkan pada garis merah 5%, maka tarik pada garis sumbu Y diperoleh hasil 55, sehingga nilai NQ max-nya 55. Untuk panjang antrian sendiri, kami menggunakan rumus NQ sama dengan 20 dibagi LM. Nah, LM sini adalah lebar masuk yang diperoleh dari hasil pengukuran pada lapangan, sehingga untuk pendekat A dan C, kami memperoleh hasil 77 meter. Untuk rasio kendaraan terhenti, kami menggunakan rumus yang masih sama juga di bawah ini, yaitu 0,9 dikali NQ dikali arus dikali waktu siklus dikali dengan 3600. Maka memperoleh hasil untuk pendekat A dan C yaitu 0,80. Nah, jumlah kendaraan yang terhenti juga masih sama menggunakan rumus yang di bawah ini. Nilai arus dikali rasio kendaraan terhenti. Maka untuk pendekat A dan C memperoleh hasil NKH sebesar 1371,12 SMP. Selanjutnya, tundaan lalu lintas rata-rata. Masih sama rumusnya menggunakan rumus-rumus di bawah ini diperoleh 27,89 untuk pendekat A dan C. Untuk tundaan geometrik rata-rata juga masih sama menggunakan rumus-rumus yang tertera di bawah ini diperoleh hasil 3,92 untuk pendekat A dan C. Nah, tundaan rata-rata diperoleh dari jumlah keduanya yaitu TL dan TG diperoleh 31,81. Untuk tundaan rata-rata dari pendekat A dan C 31,81 detik. Untuk total tundaan sendiri merupakan hasil perkalian dari arus lalu lintas dikali dengan tundaan rata-rata, sehingga memperoleh tundaan total dari pendekat A dan C sebesar 54.618,32 SMP detik. Nah, hasil dari output dari rekayasa pada formulir 5 ini memperoleh outputnya ada dua yaitu total tundaan dan tundaan simpang rata-rata. Total tundaan diperoleh dari jumlah dari dua fase saja ini memperoleh hasil 113.894,97 SMP detik. Nah, memperoleh hasil tundaan simpang rata-rata diperoleh yaitu sebesar rata-rata dari nilai tundaan rata-rata itu sendiri, maka diperoleh hasil 30,81 detik per SMP. Terlihat di sini tundaan simpang rata-rata yang telah direkayasa menjadi dua fase sudah mengalami penurunan yang sebelumnya sebesar 132,191 detik per SMP setelah direkayasa tundaannya menjadi kecil yaitu 30,810. Maka dapat dipetik sebuah kesimpulan pada rekayasa lalu lintas pada simpang apel di Bundaran El Tarik, Kota Kupang
dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi arus kendaraan dan mengurangi waktu tunggu di persimpangan. Dalam rekayasa ini, jumlah fase sinyal lalu lintas dikurangi 4 fase menjadi 2 fase saja dengan penghapusan manuver belok kanan langsung dari semua arah. Sebagai alternatifnya, kami memberikan alternatif untuk kendaraan yang belok kanan diarahkan untuk melakukan putar balik atau U-turn di lokasi yang telah ditentukan setelah melewati simpang. Sekian hasil dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Sekian dan terima kasih.